Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di MA Channel Education bersama Kak Munjirin. Adik-adik sobat hebat, bagaimana kabar hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Meskipun kalian saat ini masih belajar dari rumah, tapi kalian masih tetap semangat belajar kan? Nah, adik-adik sobat hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang mengenal sistem tata surya dan memahami teks fiksi. Namun, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dan kita saksikan penjelasan tentang upaya pencegahan COVID-19 agar kita terhindar dari penularan COVID-19 ya sobat hebat. Mari kita saksikan. Nah, itulah adik-adik, semoga dengan kita melaksanakan protokol kesehatan, kita terhindar dari penularan COVID-19. Baiklah adik-adik sobat hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, adik-adik dapat mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, adik-adik mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan pengetahuan yang besar. Dan yang ketiga, dengan membaca sebuah karangan fiksi, adik-adik dapat menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya di dalam sebuah gambar sederhana dengan percaya diri. Perhatikan kedua gambar berikut. Apakah yang dapat kamu katakan tentang kedua gambar tersebut? Apakah yang membedakan keduanya? Benda langit apa sajakah yang dapat kamu lihat? Apakah kamu pernah melihatnya secara langsung? Nah, sobat hebat, perhatikan gambar 1. Gambar 1 itu menandakan suasana di malam hari. Benda langit yang dapat kita lihat di malam hari yaitu bulan, gugusan bintang, dan beberapa planet. Sedangkan gambar 2 ini menandakan suasana pada siang hari. Benda langit yang dapat kita lihat pada siang hari adalah matahari yang bersinar terang. Ayo mengenal lebih jauh tentang benda langit sekitar kita. Benda langit dan penjelasannya yang perlu kita ketahui. Benda-benda langit merupakan sebutan bagi semua benda yang ada di langit atau di luar angkasa sobat hebat. Contoh benda langit adalah galaksi, planet, satelit, bintang, meteoroid, nebula, asteroid, komet, dan debu antariksa. Benda langit yang pertama yaitu galaksi. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang membentuk suatu sistem terdiri dari satu atau lebih benda angkasa yang berukuran besar serta dikelilingi oleh benda-benda angkasa lainnya secara teratur. Jenis-jenis galaksi yaitu galaksi Bima Sakti. Sobat hebat, nah kita tinggal di galaksi Bima Sakti di bumi tercinta ini. Kemudian yang kedua, galaksi Ursa Mayor. Yang ketiga, galaksi Magellan. Dan yang keempat, galaksi Andromeda. Yang kelima, galaksi Black Eye. Dan yang keenam,
galaksi jauh. Kemudian benda langit yang kedua adalah planet. Dalam tata surya kita ada beberapa planet yang mengelilingi pusat planet, yaitu matahari. Apa sajakah planet-planet tersebut? Yang pertama adalah Merkurius, adalah planet yang terdekat dengan matahari. Kemudian yang kedua Venus. Yang ketiga Bumi. Ini loh sobat hebat, bumi kita terletak urutan ketiga dari planet Merkurius, Venus, dan Bumi. Kemudian Mars. Nah, keempat planet ini dinamakan planet dalam. Kemudian kita lanjutkan sobat hebat. Planet yang terbesar adalah Jupiter, kemudian disusul dengan Saturnus, kemudian Uranus, dan Neptunus. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ini termasuk planet luar loh sobat hebat. Kemudian benda langit yang ketiga adalah bintang. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terdekat dengan bumi yaitu matahari dengan jarak 149.680.000 km loh sobat hebat. Wow, jauh sekali ya sobat hebat. Terdapat bintang semu dan bintang nyata. Bintang semu merupakan bintang yang tidak menghasilkan cahaya sendiri, tetapi memantulkan cahaya yang diterima dari bintang lainnya loh. Kemudian benda langit yang keempat yaitu asteroid. Sobat hebat tahu apa itu asteroid? Nah, asteroid merupakan sebuah benda langit yang berukuran lebih kecil daripada planet, namun lebih besar daripada meteoroid. Asteroid disebut juga planetoid atau planet minor. Dari sekian banyaknya ratusan ribu asteroid di dalam tata surya, dapat ditemukan penemuan baru ini rata-rata sebanyak 5.000 buah per bulannya. Wow, angka yang luar biasa ya sobat hebat. Banyak sekali. Dari 339.376 asteroid, 13.350 memiliki nama resmi. Ya ayo, siapa yang mau kenalan dengan asteroid? Sudah punya banyak nama loh sobat hebat. Kemudian benda langit yang kelima yaitu komet. Apa itu komet? Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk lonjong atau parabolis, dan bisa juga berbentuk hiperbolis. Kata komet berasal dari bahasa Yunani yang punya arti rambut panjang. Istilah lainnya itu bintang berekor. Namun itu istilah yang salah ya sobat hebat, karena komet tidak termasuk bintang. Kemudian benda langit yang keenam adalah satelit alami. Satelit alami ialah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit pada sebuah planet. Contohnya seperti bulan. Bulan adalah satelit alami bumi. Sebenarnya tanpa kita sadari, terminologi ini berlaku juga bagi planet yang mengelilingi sebuah bintang atau bahkan sebuah bintang yang mengelilingi pusat galaksi. Namun, pengertian semacam ini jarang kita gunakan, bahkan jarang kita dengar, karena bumi sendiri sebenarnya merupakan satelit alami matahari. Benda langit yang ketujuh yaitu nebula. Apa itu nebula sobat hebat? Nebula ialah awan antar bintang yang terdiri dari gas, debu, dan plasma. Dapat disebut juga sebagai tempat kelahiran bintang-bintang. Nebula terbentuk ketika awan molekul yang sangat luas runtuh di bawah gaya gravitasinya sendiri. Kemudian benda langit yang ke-8 adalah meteoroid. Meteoroid merupakan benda-benda langit yang mempunyai ukuran kecil di tata surya, yang ukurannya lebih kecil dibanding dengan asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah atom atau molekul ya sobat hebat. Meteoroid merupakan meteor yang sudah masuk dan mencapai permukaan bumi, sedangkan yang baru masuk ke atmosfer bumi disebut meteor. Sobat hebat pernah mendengar atau pernah melihat mungkin meteor jatuh? Ya, seperti cahaya yang jatuh dari langit ke bumi, itulah meteor. Namun ketika meteor tersebut sampai ke permukaan bumi, maka disebut dengan meteoroid. Baik sobat hebat, benda langit yang ke-9 adalah cluster. Cluster merupakan gabungan dari galaksi-galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri dalam sebuah cluster. Biasanya,
terdapat 10-15 galaksi. Gravitasi yang ada di klaster berawal dari gaya gravitasi bersama galaksi-galaksi. Klaster membentuk gugusan-gugusan yang lebih besar bernama supercluster. Wow, hebat-hebat. Galaksi kita aja luar biasa besarnya. Apalagi ini gabungan dari 10-15 galaksi. Luar biasa sobat hebat ya, kekuasaan Allah. Kemudian benda langit yang ke-10 yaitu debu antariksa. Sobat hebat sudah tahu bahwa di antariksa juga ada debu antariksa, ada debu atau ada sampah. Apa saja sih debu yang ada di antariksa? Debu antariksa atau debu kosmik ialah debu-debu ataupun pasir yang ada di antariksa. Terbentuk dari sampah-sampah antariksa atau ruang angkasa. Wah sobat hebat, bukan cuma di bumi yang ada sampah, di angkasa pun ada sampah. Cuma sampahnya berbeda. Seperti satelit-satelit dan benda-benda angkasa lainnya yang hancur. Jadi di sana di antariksa melayang-layang. Baik sobat hebat, bagaimana pembelajaran kita kali ini? Seru bukan? Untuk menguji pemahaman kita terhadap materi yang kita pelajari, silakan kerjakan soal di bawah ini ya sobat hebat. Jangan lupa kerjakan di buku tulismu ya. Pertanyaannya atau perintahnya, yang pertama, lengkapi kolom berikut dengan nama planet dalam tata surya berdasarkan ukurannya. Masih ingat kan sobat hebat? Yang pertama planet apa namanya, yang kedua planet apa, yang ketiga, yang keempat, sampai planet yang terjauh dari bumi. Silakan tulis berdasarkan ukuran atau urutan planet tersebut dari mulai dekat dengan matahari sampai letak yang jauh dari matahari. Kemudian, berdasarkan tabel di atas, jawablah pertanyaan berikut. A. Apakah nama planet yang terletak paling dekat dengan matahari? B. Apakah nama planet yang terletak paling jauh dari matahari? Yang C. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling kecil dalam sistem tata surya? D. Apakah nama planet yang memiliki ukuran paling besar dalam sistem tata surya? E. Apakah nama planet yang mengalami revolusi paling cepat? Mengapa hal itu bisa terjadi sobat hebat? Jelaskan ya. Kemudian yang F. Apakah nama planet yang memiliki mengalami revolusi paling lama? Mengapa? Ya, di antara planet-planet tersebut ada yang mengalami revolusi paling lama, ada juga yang mengalami revolusi paling cepat. Silakan sobat hebat jelaskan, tuangkan dalam buku tulismu ya. Baik sobat hebat, semakin aku tahu tentang semesta, semakin banyak yang ingin tahu ke Bani, hingga kini masih banyak yang menjadi misteri yang terus diselidiki para ilmuwan. Kita semakin ingin menjadi ilmuwan ya. Kata Siti, kata Lani, aku setuju denganmu Siti. Aku kagum dengan kebesaran Tuhan yang menciptakan semua keteraturan ini. Apa yang aku rasakan saat ini mirip dengan yang dirasakan salah satu tokoh dalam cerita ini. Siti, maukah kamu baca cerpen ini? Lalu ceritakan kepadaku pendapatmu tentang tokoh ini. Tahukah kamu sobat hebat, cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Tokoh, watak, alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan, sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Nah sobat hebat, mungkin sobat hebat sering ya nonton sinetron atau film-film pendek dari tayang televisi. Nah, di sana juga terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan yang disebut dengan pemeran utama atau pemeran figuran. Nah, itulah sobat hebat ya. Nah, ayo kita membaca sebuah karangan fiksi dengan seksama yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Silakan sobat hebat baca teks ini dengan seksama, dengan teliti,
kemudian dipahami. Silakan dibaca selama 3 menit ya sobat hebat. Nah, bagaimana sobat hebat? Sudah selesai membacanya? Seru bukan kisahnya? Nah, kalau sudah selesai, lengkapi diagram berikut dari teks yang kamu baca tentang barisan yang menyenangkan. Sobat hebat, silakan tulis judul cerita fiksi yang tadi sudah kalian baca. Kemudian, siapa penulisnya? Kolom yang kedua, kalian akan mengenal tokoh utama. Silakan tulis sifat dari tokoh utama yang kalian baca tadi, kemudian tindakan yang dilakukan apa, kemudian pendapatmu tentang tokoh utama itu bagaimana, serta gambar ya sobat hebat tokoh utamanya sesuai dengan imajinasimu. Nah, setelah itu kalian diharapkan menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan karang fiksi barisan yang menyenangkan. Pertanyaan yang pertama, bercerita tentang apakah karang fiksi tersebut? Silakan jawab ya sobat hebat. Kemudian yang kedua, siapakah tokoh utama karang fiksi tersebut? Masih ingat bukan? Yang ketiga, siapakah tokoh tambahan dalam karangan fiksi tersebut? Yang keempat, di manakah peristiwa dalam karang fiksi tersebut terjadi? Nah, sobat hebat, yang kelima, gambarkan tokoh utama dan tempat dalam karangan di atas sesuai imajinasimu. Gunakan kotak pada halaman berikut, lalu gambar tokoh utama dan tempat cerita itu terjadi. Beri warna ya sobat hebat agar terlihat indah gambarnya. Nah, ini ada tokoh utama, kalian gambar, kemudian tulis tempat dan latar kejadian pada cerita tersebut. Baik sobat hebat, setelah kita belajar ini, mari kita renungkan bersama-sama. Apakah kamu dan teman-teman memiliki gambaran serupa tentang tokoh utama dan tempat dari karangan tersebut? Dalam hal apa sajakah gambaran kalian buat memiliki kesamaan? Kalian bisa komunikasikan dengan temanmu melalui WA group ataupun media sosial yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagian mana saja yang berbeda dengan gambaran teman-temanmu? Yang ketiga, apakah yang terjadi jika di dalam cerita tersebut tidak ada tokoh utamanya? Kemudian yang keempat, apakah fungsi tokoh utama dalam cerita fiksi tersebut? Dan setelah mengetahui tentang bumi dan angkasa luar, bagaimana kamu bersikap terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Bagaimana keteraturan mengenai cara kerja semesta? Nah, itu sobat hebat ya. Jangan lupa
Nanti ketika senja tiba, amatilah langit bersama orang tuamu, lanjutkan hingga malam hari. Gambarkan dan tuliskan benda-benda yang dapat kamu lihat di langit. Baik sahabat hebat, kalau tugasnya sudah selesai semua, nanti bisa langsung dikirimkan ke gurumu, bisa melalui WA Group, Google Classroom, ataupun media sosial yang lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap belajar. Tetap semangat ya sobat hebat, walaupun kita belajar dari rumah. Bye.